Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kami di Liputan Laboratorium Hukum IAI DDI Mangkoso. Wisuda menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh para mahasiswa dan mahasiswi setelah melalui proses panjang selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Tepat pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, Institut Agama Islam DDI Mangkoso kembali melaksanakan wisuda sarjana yang ke-35, di mana berlangsung dengan penuh hikmat dan dihadiri oleh sivitas akademika, para tamu undangan, beserta dengan para wisudawan dan wisudawati dari berbagai program studi. Peliputan ini dipersembahkan oleh Laboratorium Hukum Institut Agama Islam DDI Mangkoso. Dan untuk mengawali peliputan hari ini, kita langsung menuju rekan kami yang saat ini telah bersama para wisudawan dari program studi pendidikan agama Islam. Kepada rekan kami yang ada di lapangan, dipersilahkan. Terima kasih dari tim studio. Saya Nur Muhammad melaporkan langsung dari lokasi. Saat ini sudah berada di kampus 30 Lampang, dan seperti yang Anda teman-teman semua saksikan bahwasannya di saat ini sedang lagi ramai dan banyak sekali orang, dan bisa kita lihat juga wajah-wajah dari para tamu undangan yang sangat bahagia atas wisuda para tahun ini. Dan saja kita ke salah satu wisudawati terbaik pada Gumlot pada tahun ini. Bagaimana perasaan kakak setelah terpilih menjadi wisudawati terbaik pada tahun ini? Perasaan saya pastinya sangat bersyukur dan bahagia karena bisa sampai di titik ini dan menjadi wisudawan terbaik, dan itu menjadi motivasi untuk saya berkembang dan lebih belajar lagi. Baik, dan apa rencana setelah ini, setelah lulus dari sini, Kak? Pasti mengamalkan ilmu dan sesuai jurusan saya itu pendidikan agama Islam, pasti mengajar dan terus lagi belajar. Dari situ saya mendapat pengalaman dari mengajar itu. Terima kasih ya. Yang pertama saya sendiri, keluarga saya, saudara-saudara saya, keluarga saya ini masih pada iman karena saya sudah meninggal. Ini adalah saya mendapatkan saya menjadi mahasiswa saya, kemudian keluarga saya yaitu saudara-saudara saya sendiri juga membantu dalam proses dalam perjalanan dunia dengan membiayai pendidikan saya. Baik pemirsa, pada saat ini kami sedang bersama dengan salah satu wisudawan dari program studi pendidikan agama Islam. Baik, dengan saudara siapa? Muhammad Yusri Haji Abdul Halim, SPD. Baik. Saudara, jika melihat kembali perjalanan hingga saat ini, siapa saja yang berpengaruh dalam mendukung dan menguatkan saudara hingga menyelesaikan studi? Tentunya banyak yang berpengaruh di kehidupan saya, terutama orang tua saya. Dan saya sangat berbahagia sekali lagi karena pada hari ini kakanda saya datang mendampingi saya dari Ternate. Itu merupakan satu kesyukuran buat saya. Sampai saat ini saya tidak tahu mau berterima kasih lewat apa. Cuman dengan kata-kata ini saja saya bisa berterima kasih. Apa rencana saudara yang akan dilakukan ketika setelah lulus kuliah? Insya Allah setelah lulus saya ingin membantu orang tua saya dalam bekerja dan insya Allah akan melanjutkan S2 saya di Ternate. Baik, terima kasih kepada rekan kami, pemirsa. Berbagai kesan, pesan, serta harapan disampaikan langsung oleh para wisudawan dari program studi pendidikan agama Islam pada momentum wisuda kali ini. Selanjutnya, kita akan kembali menuju rekan kami yang saat ini telah bersama para wisudawan dari program studi hukum keluarga Islam. Silahkan kepada rekan kami di lapangan. Baik, terima kasih kepada rekan kami yang berada di studio. Baik pemirsa, kami sedang bersama dengan wisudawan terbaik dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baik, atas nama siapa? Bagaimana perasaan Anda terpilih sebagai mahasiswa atau wisudawan terbaik tahun ini? Alhamdulillah, pastinya sangat bersyukur dan sangat senang. Dan ini semua tidak bisa
Baik, pelajaran apa yang paling penting yang bisa Anda dapat pada saat proses pengerjaan skripsi? Pelajaran yang saya dapat adalah senantiasa bersabar dalam pengerjaan skripsi, karena mulai dari kejar dosen untuk minta tanda tangan, berkali-kali revisian, dan itu tentunya, tapi dari itu semua saya sangat bersyukur karena banyak pengalaman yang saya bisa dapatkan. Kemudian apa kendala yang hampir membuat Anda menyerah pada saat proses pengerjaan skripsi? Apakah ada kendala yang hampir membuat Anda menyerah pada saat proses pembuatan skripsi? Alhamdulillah untuk kendala pada saat pengerjaan skripsi untuk saya pribadi tidak ada, karena saya rasa mulai dari pengerjaan proposal, dosen-dosen pembimbing saya sangat mendukung, kemudian proses observasi, wawancara, semua responden sangat mendukung. Jadi saya kira alhamdulillah semuanya dimudahkan. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, saat ini saya bersama salah satu wisudawan Prodi Hukum Keluarga Islam Institut DDI Mangkoso. Bersama saya, nama saya Muflihul Munawir. Baik, Saudara Mufli, apakah ada target yang belum tercapai selama berkuliah di sini atau sudah tercapai semua? Alhamdulillah, target yang saya cita-citakan selama berkuliah di kampus Institut Keluarga di Mangkoso itu alhamdulillah sudah tercapai. Ini ada jaket. Walaupun tidak semuanya sempurna dan bisa dibilang kurang memuaskan, tapi sebagai manusia kita sudah bisa berusaha dan alhamdulillah target yang saya maksudkan tadi alhamdulillah tercapai semua. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, apa tantangan terbesar Anda dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi? Tantangan terbesar saya dalam menyelesaikan skripsi yang pertama tentu adalah banyaknya tekanan dari berbagai pihak, kalau bisa saya sebut, apalagi dari awal kuliah saya termasuk mahasiswa yang sedikit bermasalah karena saya termasuk yang mempunyai 13 error sebelum menyelesaikan skripsi. Makanya begitu banyak metodologi, begitu banyak cara-cara menyelesaikan skripsi yang saya baru saya ketahui ketika dalam proses penyelesaian skripsi. Itu tantangan terberat saya. Lalu apa rencana selanjutnya setelah resmi lulus dari Institut Islam ini? Rencana adalah PKPA, profesi advokat, yang dimana salah satu yang lapangan pekerjaan kalau kita mungkin itu saya yang. Pemirsa, saat ini kita sedang bersama salah seorang wisudawan yang berhasil meraih predikat cum laude dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Kalau boleh tahu dengan nama siapa, Kak? Nama saya Nur Anissa. Baik Kak, bagaimana perasaan saudari setelah menyandang gelar sarjana hukum berprestasi cum laude pada hari ini? Yang pastinya alhamdulillah saya sangat bersyukur dan pastinya tidak luput dari kata bahagia. Tapi dengan mendapatkan predikat cum laude ini tidak lepas dari doa dari orang tua saya, dari teman-teman, dan dari para dosen-dosen yang membimbing saya selama mengerjakan skripsi. Apa pesan motivasi yang bisa kakak Lanjut ke S2. Kamu jadi batang-batang. Bukan ya. Baik. Sudah Mika. Apa rencana kakak setelah menyelesaikan
studi di Institut Agama Islam DDI Mangkoso. Yang pertama mohon doanya saja semoga saya bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu S2. Jikalaupun terkendala oleh biaya dan ekonomi, insya Allah saya akan mencari pekerjaan yang sepantasnya untuk membiayai hidup saya dan juga keluarga saya saat ini. Baik, itulah sesi proses interview dari salah seorang wisudawan dengan predikat cum laude. Selanjutnya saya kembalikan kepada tim yang berada di studio. Baik, terima kasih kepada rekan kami di lapangan. Pemirsa, suasana penuh haru dan kebanggaan turut mewarnai pelaksanaan wisuda sarjana ke-35 Institut Agama Islam DDI Mangkoso kali ini. Tidak hanya bersama para wisudawan, tim kami juga saat ini telah bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Baru serta sejumlah petinggi sivitas akademika yang turut hadir dalam kegiatan wisuda sarjana kali ini. Langsung saja, kita menuju rekan kami yang ada di lapangan. Silahkan kepada rekan kami di lapangan. Baik pemirsa, kali ini kami sedang bersama Bapak Wakil Bupati Baru dan Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso. Kami dari Divisi Pers Laboratorium Hukum Institut Agama Islam akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, hari ini Institut Agama Islam DDI Mangkoso baru saja melahirkan sarjana-sarjana baru. Apa pesan dan harapan Bapak kepada wisudawan yang ditamatkan hari ini? Yang pertama, saya atas nama pemerintah daerah bersama masyarakat menyampaikan selamat kepada Institut Agama Islam DDI Mangkoso, karena minggu ini juga itu sudah dilakukan verifikasi asesmen terkait dengan akreditasi. Sehingga kalau dia sudah terakreditasi, maka IAI DDI Mangkoso akan menjadi perguruan tinggi yang bisa unggul dan bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, bukan hanya di Baru ya. Yang kedua, selamat atas penyelenggaraan wisuda ini. Anak-anak kita hari ini sudah meraih sarjana sekitar 155 orang, dan mudah-mudahan saya yakin bahwa semua alumni Institut Agama Islam DDI Mangkoso akan bergerak untuk berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada lingkungan, dan berdampak kepada untuk seluruh wilayah yang ditempati nantinya. Dan pesan saya, berilah manfaat sekecil apapun dan jangan pernah berhenti tidak bermanfaat di dalam setiap hari. Kemudian yang SPD itu harus segera untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Karena kenapa sekarang untuk menjadi guru PNS dan untuk mendapatkan sertifikasi ketika sudah menjadi guru, salah satu syarat utamanya adalah PPG. Dan yang lainnya insya Allah mudah-mudahan kita doakan dalam waktu dekat ini Institut Agama Islam DDI Mangkoso akan membuka program pasca sarjana sehingga alumni-alumni nanti ini tidak lagi meninggalkan Kabupaten Baru. Tugasnya pemerintah daerah adalah bagaimana mensosialisasikan bahwa Institut Agama Islam DDI Mangkoso itu merupakan perguruan tinggi pilihan dan insya Allah akan menjadi unggul di masa yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih. Itulah tadi pesan dan harapan dari Bapak Wakil Kabupaten Baru kepada wisudawan yang tamatkan hari ini dan kepada Institut Agama Islam DDI Mangkoso dalam mencetak sarjana ke depannya. Baik, saat ini kami sedang bersama Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso. Baik Pak, kami dari Divisi Pers Laboratorium Hukum Institut Agama Islam DDI Mangkoso akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, melihat mahasiswa telah menyelesaikan studinya dan hingga hari ini menyandang gelar sarjana, bagaimana perasaan dan tanggapan Bapak melihat prosesi wisuda hari ini? Bahwa hari ini semua orang yang hadir itu berbahagia. Berbahagia karena bukan hanya seremoni akademik semata, tapi hari ini kita berbahagia karena hari ini adalah sebuah hasil perjuangan, sebuah hasil pengorbanan, sebuah hasil kerja keras dan jawaban doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas doa-doa suci yang dipanjatkan oleh seluruh orang tua wisudawan kepada anak-anaknya. Jadi hari ini pastinya adalah hari berbahagia untuk semua. Namun sebagai orang beriman kita sadar bahwa setiap kali kita menerima kebahagiaan dari Allah, kuncinya adalah la in syakartum la azidannakum. Buktikan kepandaianmu bersyukur, maka aku akan buktikan kepandaianku menambah nikmat. Apa pesan dan harapan Bapak kepada wisudawan yang hari ini resmi ditamatkan? Ya, hari ini cukup banyak saya sampaikan kepada mereka bahwasanya yang kita harapkan bahwa mereka telah berhasil meraih gelar sarjana di IAI DDI Mangkoso. Tetapi gelar kesarjanaan itu bukan akhir dari sebuah perjuangan untuk menambah ilmu pendidikan, menambah pengetahuan kita. Tetapi kesarjanaan ini sebenarnya adalah awal untuk memasuki ujian-ujian kehidupan yang lebih panjang ke depan. Saya sampaikan tadi bahwa perbedaan antara sekolah dengan kehidupan, kalau di sekolah kita belajar dulu baru ujian. Tapi kalau di kehidupan kita diuji untuk belajar. Karenanya sepanjang hidup setelah sarjana itu adalah fase untuk menempuh ujian, sekaligus juga fase untuk belajar. Karenanya kita berharap pada anak-anak kita agar benar-benar menjadi sarjana IAI DDI Mangkoso. Bukan sekedar sarjana ilmu, bukan sekedar sarjana agama, tapi mereka adalah sarjana DDI yang membawa karakter Darud Da'wah wal Irsyad untuk ke masyarakat. Jadi harapan kita, jadilah mahasiswa dan alumni yang sebenarnya. Ya. Itulah tadi tanggapan dan harapan dari Bapak Rektor Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Mangkoso. Baik pemirsa, saat ini kami sedang bersama Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kami dari Divisi Pers akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana Anda melihat perkembangan kualitas mahasiswa tahun ini? Alhamdulillah, dari tahun ke tahun kami melihat adanya perkembangan, terutama dari tahun lalu ke tahun ini. Ada banyak perkembangan yang dialami oleh mahasiswa Institut Agama Islam DDI Mangkoso, terutama di program studi Hukum Keluarga Islam tentunya. Baik, selanjutnya apa pesan dan harapan untuk wisudawan yang baru saja menyelesaikan studinya? Pesan, jaga alma mater tentunya, sukses selalu, intinya jangan pernah melupakan apa yang pernah dipelajari di Institut Agama Islam DDI Mangkoso, dan yang terpenting sebenarnya jaga adab, jaga ilmu. Ya, cukup sekian. Baik, terima kasih Ibu. Itulah tadi penyampaian dari Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saya kembalikan kepada rekan saya yang berada di lapangan. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Selamat siang Pak. Siang. Kami dari Divisi Pers Laboratorium Hukum Institut Agama Islam DDI Mangkoso akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Anda melihat perkembangan kualitas mahasiswa program studi pendidikan agama Islam tahun ini? Baik, terlebih dahulu saya menyampaikan dulu bahwa wisuda kali ini merupakan wisuda yang sangat menarik. Karena kenapa? Pada tahun ini itu merupakan angkatan pertama untuk Institut Agama Islam, yang mana masih di tahun kemarin itu masih berstatus sekolah tinggi. Dan saya melihat perkembangan mahasiswa pada saat sekarang ini bisa dikatakan juga bahwa sejak saya bergabung di Institut Agama Islam DDI Mangkoso ini sejak 2015, masih stay dulu, itu belum saya pernah menemukan ketika wisuda angka mahasiswa yang ditamatkan itu sampai 95. Setelah saya konfirmasi dengan operator, ternyata betul. Saat sekarang ini khususnya program studi pendidikan agama Islam merupakan wisudawati terbanyak yang ditamatkan pada kali ini. Kemudian satu kesyukuran juga bahwa di wisuda kita ini dihadiri langsung oleh wakil bupati, di mana ada satu keseruan tadi, salah seorang mahasiswa kita wisudawan itu mendapat hadiah langsung dari bupati berupa
lapangan pekerjaan yang total gajinya itu sekitar 15 juta, kata beliau. Itu langsung bekerja di Jepang. Alhamdulillah berkah dari kampus kita yang dasarnya dari pondok pesantren. Saya yakin bahwa semua doa-doa dari guru-guru kita itu menjadi doa kepada seluruh mahasiswa maupun santri. Kemudian saya lihat potensi anak-anak kita saat sekarang ini di Mangkoso itu, khususnya program studi pendidikan agama Islam sangat meningkat. Kita bisa melihat jumlah IPK tertinggi itu rata-rata hampir sekitar 30 orang itu lewat dari syarat untuk cum laude. Tapi karena ada persyaratan lain maka masih diberikan bisa dikasih di sini. Oh ya, bisa. Oke. Diberikan apa ya? Oke. Nah, baik, selanjutkan kita melihat bahwa anak-anak kita saat sekarang ini ulang dulu. Baik, kita melihat bahwa anak-anak kita saat sekarang ini itu rata-rata memiliki nilai tinggi, khususnya PAI itu. PAI dia itu ada sekitar 31 mahasiswa itu yang nilainya itu lebih daripada syarat untuk cum laude. Tapi karena ada kategori yang harus ditempuh dalam syarat-syarat cum laude, maka predikat mereka masih memuaskan. Tapi alhamdulillah sekitar 3 orang, kalau saya tidak salah 3 orang itu dia mendapatkan predikat cum laude. Sekaligus 3 mahasiswa ini menjadi mahasiswa terbaik untuk program studi pendidikan agama Islam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa pesan dan harapan Anda untuk mahasiswa yang baru saja menyelesaikan program studi? Kalau harapan saya sangat besar kepada mahasiswa yang jadi alumni saat sekarang ini, yang selalu juga disampaikan oleh rektor kita bahwa jangan berhenti ketika Anda lepas dari kampus. Maksudnya ketika Anda lepas dari kampus tetap ingatlah kampus kita. Kalau mungkin di tempat lain kita sudah bekerja, kita punya saudara, kita punya keluarga, arahkan mereka ke kampus kita. Jangan cuma kita merasakan berkahnya, tapi tidak membagi ke orang lain. Upayakan kampus kita diberikan berikan sebentar. Oke, yang kami harapkan bahwa di kampus kita ini mohon diberikan informasi kepada orang-orang bahwa ternyata di Baru itu ada kampus yang namanya IAI DDI Mangkoso itu juga bisa memberikan alumni-alumni itu yang bekerja di pemerintahan. Bisa kita lihat di Kementerian Agama Baru itu hampir semuanya itu adalah alumni. Di kantor urusan agama juga alumni kita. Apalagi lagi kalau di sekolah-sekolah hampir semua itu sekolah yang ada di Baru itu ada alumni kita. Nah, itu kelebihan yang ada di kampus kita ini. Terima kasih. Itulah tadi wawancara kita bersama Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan tim yang berada di lapangan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang ada di lapangan. Pemirsa, hari ini saya sedang bersama dengan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Institut Agama Islam DDI Mangkoso. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Pers Laboratorium Hukum Institut Agama Islam ingin mewawancari Bapak terkait wisuda hari ini. Baik, pertanyaannya Pak, bagaimana perasaan Anda melihat wisudawan hari ini menjadi salah satu sejarah kampus sebagai lulusan Institut Agama Islam DDI Mangkoso? Pertama, sebagai unsur pimpinan di Institut Agama Islam tentu saja
merasa berbahagia, bergembira, sekaligus bersyukur karena anak-anak kami yang telah kami bimbing, telah kami bina sejak awal masuk 4 tahun yang lalu, alhamdulillah hari ini telah mencapai apa yang dicita-citakan, telah meraih gelar sarjana. Dan satu hal bahwa mungkin tahun ini adalah jumlah wisudawan yang terbanyak ya dari berbagai angkatan yang telah diwisuda, sehingga menjadi satu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami, khususnya di unsur pimpinan. Baik Pak, apa pesan dan harapan Bapak kepada wisudawan yang baru saja ditamatkan? Ya, tentu saja yang paling penting adalah mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, baik yang dari jurusan pendidikan, jadilah pendidik yang baik di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga yang dari jurusan hukum, ya, jadilah ahli hukum, jadilah praktisi yang baik, yang bukan hanya menghafal pasal-pasal, tetapi sekaligus juga mampu menegakkan moral dan etika hukum di tengah-tengah masyarakat, di mana kita mengetahui bahwa sekarang ini seringkali kita masih banyak melihat ya ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kita harapkan para lulusan ini bisa menjadi pejuang-pejuang keadilan bagi yang jurusan hukum dan pejuang-pejuang pendidikan bagi yang jurusan pendidikan. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Baik, itulah tadi wawancara singkat bersama Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Institut Agama Islam DDI Mangkoso. Saya kembalikan kepada anggota di studio. Baik, terima kasih kepada rekan kami di lapangan. Pemirsa, tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dalam pelaksanaan wisuda sarjana ke-35 IAI DDI Mangkoso kali ini, di mana berbagai harapan, pesan dan apresiasi telah disampaikan oleh para wisudawan, sivitas akademika, hingga wakil bupati yang juga berkesempatan hadir dalam kegiatan kali ini. Momentum wisuda ini tidak hanya menjadi tanda perjalanan akhir akademik para mahasiswa dan mahasiswi, akan tetapi juga menjadi langkah awal untuk mengabdikan ilmu yang telah diperoleh di tengah masyarakat. Pemirsa, demikianlah peliputan kami dari kegiatan wisuda sarjana ke-35 Institut Agama Islam DDI Mangkoso. Saya Nur Azza Fauzia mewakili segenap tim Laboratorium Hukum IAI DDI Mangkoso mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas pencapaian yang telah diraih. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri, billahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.